Seperti apa perubahan media tanam di polybag yang akan kami lakukan pada tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memang akan melakukan perubahan media tanam, susunan media tanam di polybag. Tampak dari tulisan tangan di whiteboard ini, itu media tanam yang kami gunakan di polybag tahun 2021. Jadi sebelum kami menjelaskan, mohon izin kepada seluruh petani, baik yang senior maupun yang akan memulai maupun yang sudah yang mulai budidaya jahe merah maupun budidaya apapun termasuk jahe di dalam media polybag, itu kami ini tidak ada unsur mengajari atau menggurui. Kami hanya berbagi pengalaman apa yang kami temui di kebun kami sendiri. Dan dari pengalaman di tahun 2021 ini ada evaluasi karena kami mempertimbangkan adanya perubahan di tahun 2022 ini karena untuk memperbaiki kualitas dari tanaman kami. Nah, tapi sebelum kami menceritakan apa susunan media apa yang akan kami gunakan di tahun 2022 dan seperti apa komposisinya, itu kami akan bercerita dulu di tahun 2021. Jadi pada tahun 2021 ini kami menggunakan polybag ukuran 50. Kenapa kami memakai ukuran polybag 50? Itu berdasarkan ukuran tanaman jahe, yaitu 1 tahun dari pindah tanam, sehingga itu ukuran 50. Kalau teman-teman nanam tomat dan sebagainya, itu dihitung saja usia tanamnya berapa, nah disesuaikan dengan ukuran polybag. Nah, tapi bisa juga teman-teman untuk jahe merah ini bisa menggunakan ukuran 60, lebih besar. Nah, ini saya ilustrasikan, ini polybagnya, polybag hitam. Nah, ini kenapa ini istilah ilustrasinya itu saya gulung ke samping, ini gulung ke samping gitu. Nah, kenapa perlu digulung? Karena di awal itu memang susunannya dari bawah itu 10-15 cm itu sekam padi yang terfermentasi, atau kalau teman-teman tidak mau fermentasi ya setidaknya sekam padi itu sudah relatif lama. Karena kalau teman-teman menggunakan sekam padi yang baru, itu biasanya berpotensi sekali pertumbuhan jamurnya itu luar biasa nantinya. Nah, terus kenapa ini ditaruh di bawah? Karena biar ada porus. Jadi kalau ada air yang dari bawah, itu air itu tidak langsung menggenang menjadi lembab di bagian paling bawah. Nah, oh ya teman-teman, ini yang saya silang bawah dua, yang samping ini merupakan tanda lubang. Biasanya di polybag itu sudah dilubangi. Tapi teman-teman juga perlu detail melihat, karena ada pengalaman dari kami itu ada beberapa polybag yang tidak berlubang gitu. Nah, ketahuannya pada saat hujan kok ada genangan air, ya ternyata setelah kami cek itu belum dilubangi, sehingga kami lubangi secara manual. Nah, yang lapisan atasnya itu kohe fermentasi yang sudah difermentasi. Kami menggunakan kohe kambing. Teman-teman silahkan bisa menggunakan kohe yang lain, bisa kohe ayam, bisa kohe sapi, bahkan ada yang menggunakan dari kohe kelelawar, karena ada yang percaya karena itu nutrisinya juga cukup bagus itu kalau kohe kelelawar, tapi keterdapatannya lebih susah. Nah, kenapa harus fermentasi? Karena kalau nggak terfermentasi atau tidak sempurna fermentasinya, itu nanti berpotensi tumbuhnya jamur, juga ulat, atau kami nyebutnya di desa itu uret, teman-teman. Nah, ini ketebalannya untuk sekam padi fermentasi ini 10-15 cm, yang di atasnya kohe fermentasi 10-15 cm. Nah, lalu sebelum ditabur arang sekam itu hasil jahe merah yang dari semaian dipindah tanam ke sini. Nah, itu posisinya itu rimpangnya itu ditaruh di bagian sini, teman-teman. Ini rimpangnya ditaruh di sini. Nah, biasanya yang sudah dipindah tanam di sini itu sudah berdaun 4 atau 3 seperti itu, teman-teman. Nah, jadi rimpangnya itu ada sebagian yang kena kohe, ada yang sebagian nanti di atas ditaburi dengan arang sekam. Nah, arang sekam ini hanya tebalnya maksimal 5 cm. Nah, kenapa fungsinya arang sekam? Agar rimpang ini tidak langsung terekspos kena sinar matahari saat panas maupun saat hujan, itu tidak langsung kena air hujan, teman-teman. Nah, sehingga saat kita habis melakukan penyiraman, pengocoran, POC,
itu pastikan rimpang ini tidak terbuka ya kan, kadang-kadang kita langsung nyiram, kita tinggalkan saja, atau habis hujan kita nggak ngecek di polybag, ternyata bagian ini terbuka sehingga ini terekspos, lalu itu bisa busuk rimpang teman-teman, potensinya gitu. Nah, di awal susunannya seperti ini, nanti biasanya per 3 bulanan itu berhubung rimpang itu pertumbuhannya ke atas, jika teman-teman perhatikan di pangkal tunasnya ini warna merah, sudah muncul warna kemerahan, artinya itu saatnya menambah media tanam. Nah, media tanam tambahan yang kami pakai itu campuran antara kohe fermentasi dengan arang sekam. Perbandingannya itu kohe fermentasi 2, arang sekam 1. Sehingga di awal kami menyusun media tanam seperti ini, polybag itu kan masih tinggi teman-teman. Nah, itu kami gulung, tujuannya agar suplai matahari semisal yang dari pinggir atau dari pinggir itu masih bisa masuk ke bagian permukaan media, artinya dari daun yang di bawah ini, daun paling bawah maupun dari media itu cukup hangat terkena sinar matahari, karena itu salah satu makanan dalam proses fotosintesa. Tapi kalau tidak digulung, bahayanya di bawah itu nggak kena sinar matahari, lembab, bahkan kalau ada hujan ini langsung menutup ke bawah, ini menutup ke bawah karena air hujan, dan media itu tertutup, tidak ada suplai sinar matahari. Nah, ini yang kami lakukan di tahun 2021. Nah, lalu kenapa kami merubah formula komposisi media tanam untuk tahun 2022? Nah, ini teman-teman sebabnya. Jadi, kami merasakan ada beberapa hal yang perlu ditambahkan dalam media tanam, karena bagaimanapun juga kami juga sudah melakukan uji coba kecil sedikit, dan itu patut untuk dikembangkan atau diperbanyak pada tahun 2022. Nah, kali ini kami akan menunjukkan seperti apa perbandingan komposisi dari media tanam tahun 2022. Nah, teman-teman, ini untuk susunan atau komposisi media tanam jahe merah untuk yang akan kami praktekkan tahun 2022. Ada 6 teman-teman tambahannya. Ada 6 ya komposisinya. Yang pertama kohe itu 31%, lalu arang sekamnya 19%. Ini arang sekam ya teman-teman, yang hitam, bukan abu sekam. Kalau abu itu kan yang keabu-abuan, sudah hancur ya. Ini arang sekam atau sekam bakar. Lalu yang ketiga kapur atau dolomit pertanian ya, bukan dolomit bangunan, itu 2%. Lalu sekam padi yang sudah terfermentasi atau yang sudah terdiamkan lama, itu 15%. Lalu tanah itu 21%. Ini lebih baik tanah yang posisinya di dekat seputaran pohon bambu teman-teman. Lalu yang ke-6 itu kokopit. Kokopit ini 12%. Nah, kenapa ini ada tambahan media? Jadi perbandingannya seperti ini teman-teman. Kalau di tahun 2021 kan hanya sekam padi fermentasi, kohe fermentasi, lalu arang sekam. Ini 3 poin ini. Nah, kalau di 2021 itu ada tambahannya, itu ada kapur, lalu tanah, lalu kokopit. Sebenarnya kapur itu sudah kami gunakan saat kami melakukan fermentasi kohe teman-teman. Nah, kapur itu sudah kami tambahkan. Nah, tapi kali ini posisi nanti susunan di dalam medianya, semua bahan ini dicampur, dioplos. Kalau sudah langsung dimasukkan ke polybag. Jadi tidak per layer, tapi dicampur semuanya langsung dimasukkan dalam polybag. Adapun ketebalan ketebalan media dari campuran ini dalam satu polybag, ya kurang lebihnya kita ambil yang minimum saja, 10 tambah 10 tambah 5, yaitu 25. Jadi dari ke-6 campuran ini, setelah nanti dicampur, kohenya juga sudah fermentasi, sekam padinya juga terfermentasi, dicampur semuanya, lalu jahe siraman itu langsung dimasukkan ke polybag dengan ketebalan media 25 cm. Nanti di tahun ketiga, tahun ke-6 dan berikutnya, sesuai pertumbuhan dari warna merah di bagian pangkal tunas itu diperhatikan, lalu untuk menambah media tanam. Jadi ini ya mungkin teman-teman rencana kami untuk yang perubahan media tanam yang akan kami aplikasikan di tahun 2022. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Karto Raharjo. Itulah cita-cita kita semuanya sebagai petani Nusantara.